Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan malam? Sudah. Makan malam apa makan nasi? Makan nasi. Alhamdulillahirabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti sesudah aku seorang nabi bernama Ahmad. Ahmad artinya terpuji. Maaf ya, kasih jalan. Marzuki artinya diberi rezeki. Apa rezekinya? Jadi bupati. Bupati Kabupaten Bekasi. PLT artinya pejabat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan beliau diberi Allah istiqomah iman dan Islam, amanah, sehingga nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada atap, tidak ada yang dapat menghalangi dari panas terik di padang mahsyar. Tapi di antara 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung. Di antara yang dapat berlindung adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Bapak Bupati Bekasi Pak Ahmad Marzuki masuk dalam golongan itu. Jarang-jarang orang kata sambutan mendoakan ibu saya, mengirimkan Al-Fatihah. Terus terang saya terkesan malam hari ini. Dulu saya pernah ketemu salah seorang bupati di satu daerah, namanya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak bisa terpilih dengan suara terbanyak, itu gimana ceritanya Pak? Saya tanya. Apa karena balihonya banyak sampai ke pohon kayu? Bukan. Apa karena bagi-bagi sembako? Bukan. Terus kenapa masyarakat terkesan Pak? Karena saya Pak Ustadz, setiap ada orang meninggal saya datang. Ternyata orang meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Itu kalau kita kunjungi berkesan dan ingat sampai mati. Betul? Betul, betul. Lalu kemudian kata dia, kalau ada orang nikah, saya pun singgah juga. Setiap saya lihat ada tenda, saya datang. Suatu hari saya lihat ada tenda, ketika saya mampir sepertinya baru dipasang. Ini mau dipasang atau baru dilepas? Dia ragu, tapi dia datang aja. Lalu kemudian dia katakan kepada bapak-bapak sahibul hajat, ibu-ibu, saya sebagai calon bupati mohon maaf karena kemarin tidak bisa datang. Saya datang setelah tenda dibuka. Setelah selesai kata sambutan, baru sahibul bait yang berbisik, mohon maaf besok. Ternyata tendanya belum selesai dipasang. Tapi yang jelas orang terkesan. Nah, ini salah satu. Malam ini saya terkesan karena beliau ingat ketika ibu saya meninggal saat saya ke Pulau Madura tahun 2019 bulan Maret, hari Ahad pagi tanggal 17, hari Seninnya 18 Maret saya pulang dari Pulau Madura langsung ke Medan, Sumatera Utara, dan pulang ke kampung halaman. Malam ini saya masih diingatkan. Mudah-mudahan ingatan ini membuat kita tetap teringat sampai hari kiamat dan bersama di surga Jannatul Firdaus. Nah, kata Nabi, almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia ingat, yang dia kasihi, yang dia sayangi, yang dia cintai. Dan saksikanlah malam ini saya katakan, inni uhibbukum fillah, saya mencintai semua jamaah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kemudian tadi yang memberikan kata sambutan adalah Ketua Forum Silaturahim DKM Dewan Kemakmuran Masjid yang kita hormati Bapak Nasrullah. Nasru menolong, Allah Tuhan, Nasrullah menolong Allah. Allahku tidak perlu ditolong. Allah maha gagah dan perkasa. Wa huwal azizul hakim wal jabbarul mutakabbir. Allahu akbar. Kenapa? Kenapa Allah perlu ditolong? Karena ada ayatnya, intan surullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu di dunia dan di akhirat. Idza jaa nasrullah. Tadi ketika Pak Ahmad ada juga ayatnya, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dan ketika Pak Nasrullah ada juga ayatnya, idza jaa nasrullah ihdinas siratal mustaqim. Coba lihat tulisan di dada Pak Kapolsek, mustaqim. Polisi yang lurus bahasa Arabnya mustaqim. Pak Muslimin. Pak Muslimin. Dia lurus istiqomah cucunya soleh dan solehah. Amanah yang dititipkan Allah di seragamnya, di pundaknya dijadikan sebagai amal soleh. Hadir juga bersama kita pada malam hari ini para alim, para ulama, ketua Majelis Indonesia, ketua Dewan Masjid Indonesia, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh gusi, tokoh semen, tokoh perabot, tokoh semirban. Loh, kok Ustaz tiba-tiba ingat itu ada di depan? Ngapain Ustaz sebut? Halamannya dipakai. Mudah-mudahan kalau ada bunganya mati, dia izin. Kalau tidak, nanti saya dituntut di hadapan Allah. Sekecil apapun aniaya zalim kita di dunia akan dituntut di hadapan Allah. Tapi kalau sudah ada maaf, sebetulnya saya tidak rela ini halaman saya dipakai. Tapi karena Ustaz Somad sebutkan malam itu, Masya Allah, so sweet Ustaz. Akhirnya terjalin silaturahim kita. Yang besar tidak disebut gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Semua yang hadir ini insya Allah pulang mendapatkan ampunan. Alamin. Di sini ada senior saya. Dulu ketika kami di Kairo tahun 1998 sampai 2002 itu ada namanya Forum Mahasiswa Sumatera. Dari mulai Aceh sampai Bengkulu, Lampung, gabung anak-anak Sumatera. Tapi tiba-tiba ada satu orang Bekasi masuk ke sana. Hari ini saya ketemu dengan beliau. Beliau sangka saya lupa. Saya ingat, kenapa? Satu-satunya orang Bekasi masuk Forum Sumatera. Ustaz Somad, Ustaz Andi Amin, guru kita ternyata pimpinan pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya Allah. Masukkan ke pesantren. Beliau adalah senior saya. Saya sampai ke Mesir 98, beliau 95. Jadi saya kalau ketemu mesti cium tangan dengan beliau. Makanya nanti jangan heran kalau saya tausiah tidak melihat ke belakang. Soalnya kalau saya melihat ke belakang, bahan ceramah di Indonesia bertetangga di surga. Lihatlah tulusnya hati jamaah. Padahal yang saya bilang masuk surga cuma kami berdua. Tapi jamaah, Masya Allah, gak ada ketika saya katakan bersahabat di Mesir, Kairo, bertetangga bersahabat di Bekasi, berdekatan di surga. Jamaah biar orang cuma kalian berdua. Tapi mereka dengan tulusnya berkata, amin. Jangan sampai ketulusan kita hari ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Betul? Sekarang copet-copet tidak masuk pasar tapi masuk pengajian. Maka hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Pegang dompet masing-masing. Jangan dompet kawan dipegang juga. Ibu-ibu sehat semua? Masya Allah, tabarakallah. Asal sehat ibu, insya Allah bapak sehat. Betul? Jamaah laki-laki,
jamaah perempuan. Ibu jangan berkecil hati. Kenapa? Ibu bukan diskriminatif dikesampingkan. Justru ini kesempatan baik. Ibu dekat dengan sound system, jadi lebih merasuk ke dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saya kalau sudah mendengar itu, tak tahu tiba-tiba hati saya itu terasa jauh ingin ketemu dengan Nabi, tapi rasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan kita walaupun jauh di Bekasi 9.000 km menuju makam Rasulullah SAW, tapi sholawat kita dari Bekasi ini sampai ke sana, dibawa oleh para malaikat. Lalu kemudian Nabi bertanya, ini sholawat dari mana? Dari Bekasi. Kapan mereka buat acaranya? Malam. Malam apa? Malam libur. Malam libur dia. Malam libur. Malam ini orang jalan sana jalan sini, yang anak-anak muda bawa pacarnya bonceng sana bonceng sini. Tapi di Bekasi anak-anak hadir maulid. Padahal sore tadi pacarnya sudah WA. Hai beb, malam ini kita jalan kemana? Tidak ada pacaran. Malam ini maulid. Tausiah Ustaz Abu. Terus hubungan kita gimana? Habis maulid kita sambut. Itu namanya hijrah tapi tak rela. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang pacaran putus, berhenti dari dosa pacaran, dan besok langsung datang kupinang kau. Allah, indahnya. Tidak ada gunanya pengajian maulid kalau tidak ada perubahan, berubah kepada yang lebih baik, insya Allah dengan maulid ini, insya Allah, amin ya rabbal. Forum silaturahim DKM masjid dan musola maulid keliling, ini sesuatu yang bisa dibawa oleh-oleh dari Bekasi. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, dimanapun berada yang ada di dunia Islam, jangan kalian berpecah belah, tapi di antara persatuan yang bisa ditiru adalah persatuan dari Bekasi. Betul? 10 masjid bersama membuat program-program, di antaranya pertemuan setiap bulan. Masjid sana, masjid ini, masjid sini, masjid sini, sebulan sekali. Berarti 10 masjid 1 tahun. Loh, 1 tahun kan 12 bulan. Kan masih ada 11 bulan. Pertemuan akbar setahun sekali, pertemuan bulanan setiap bulan, maka insya Allah keliling berkelanjutan. Dan ternyata sejak tahun 2017 program ini terhenti selama lebih kurang 2 tahun karena COVID. Dan inilah pertemuan yang pertama, karena rupanya COVID di akhir tahun, awal tahun itu sudah pulang kampung. Mudah-mudahan nggak datang lagi. Mau datang lagi bawa ibunya, namanya Omikron. Ya Allah, mudah-mudahan nggak datang ya Allah. Amin. Ustaz Somad itu ceramahnya nggak ikut protokol kesehatan. Ikut. Kenapa Ustaz nggak pakai masker? Masker. Kenapa nggak dipakai di mulut? Jamaah mau melihat Abdul Somad itu sama nggak dengan yang di Balemo. Ternyata sorbannya sama, cuman ini yang ngedit agak putih dikit. Pecinya mohon maaf, saya nggak dikasih tahu kalau gambarnya merah, jadi saya bawa hitam. Emang Jawara pakai peci merah? Saya sudah dikasih peci merah oleh Jawara Betawi, makanya saya berani pakai. Silat bisa, silat lidah bisa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari silaturahim DKM. Ada masjid dengan bangganya hari Jumat
sebelum khatib naik mimbar, masjid mengumumkan perolehan infak sedekah kita selama sepekan ini. Masjid kita sedang ada tabungan 200 juta dengan bangganya. Sementara masjid yang satu lagi, masjid kita utang semen 20 juta. Tidak ada kerjasama konsolidasi, semuanya menunjukkan keangkuhan dan keegoannya. Ini perlu ditiru kerjasama dari Bekasi, betul? Jadi saya kalau sampai tausiah saya ambil apa kira-kira yang inspiratif yang bisa di-share, saya tanya. Karena saya ini tidak dari negeri ini, bukan dari Bekasi, saya dari Riau, jaraknya 1 jam 40 menit mau terbang. Saya tidak tahu apa masalah yang ada di sini. Saya tidak mau jamaahnya sakit perut yang dibawa obat sakit nggak nyambung, bro. Jadi saya tanya, apa masalah yang ada di DKM? Nggak ada masalah, Pak Ustadz. Jadi apa masalah? Nggak ada. Terus kita sedang ngumpul bersama setiap bulan, acaranya maulid keliling. Bulan ini ada maulid, insya Allah bulan depan ada maulid lagi. Amin. Amin. Ustadznya siapa? Yang tausiah siapa? Jangan lihat siapa ustadznya, jangan lihat siapa ulamanya, yang penting duduk, datang, diam, ngantuk-ngantuk dikit tetap dapat pahala. Makanya saya kalau ada jamaah yang ngantuk tidur, silakan tidur. Itu menunjukkan bahwa hatinya tenang, ngajinya masuk ke dalam hati. Ada orang nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia, pergi ke psikolog, psikiater, dikasih obat 3 papan, diminum 3 tahun nggak bangun-bangun. Tapi ada orang Islam, hatinya susah, galau, begitu dia datang ke pengajian, lihat ustaz. Begitu ustaz mengatakan, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, langsung bisik ke sebelah, kok cepat sekali cepat. Ini menunjukkan hatinya tenang. Kadang saya tausiah yang dengar orang tua-tua. Kalian ini anak kecil yang terjebak di tubuh orang tua atau gimana? Kelas berapa anakku? Kelas 3, kelas 5. Ini yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur Jawa Barat, jadi bupati Bekasi, yang ujung jadi ketua PBNU. Topinya Nahdlatul Ulama. Kalau dari kecil sudah suka ngaji, anak-anak kecil di warnet main game online, anak-anak kecil kecanduan judi online. Sekarang Masya Allah, ketika kami sedang melaksanakan umroh haji dari kota Kairo menuju Jeddah, ketemu dengan jamaah haji. Kalian sedang di mana, Dek? Kami kuliah di Kairo, Bu. Ibu dari mana? Jamaah haji. Tadi kalau kalian sudah selesai kuliah di Kairo, cepat-cepat pulang ya, nak. Indonesia sekarang sedang kacau. Anak SMP pacaran sama anak SD pacaran sama anak TK. Itu ucapan mereka 20 tahun yang lalu. Saya pulang dari Mesir 2002, sekarang sudah 2022. 20 tahun yang lalu orang Indonesia mengeluh anak SD pacaran sama anak TK. Ternyata tidak berlaku di Bekasi. Anak SD datang maulid kelas 3, kelas 5, Masya Allah. Terus kok cuma 4 orang? Mereka bagi-bagi tugas. Sebagian mereka tugaskan untuk jaga sepeda motor supaya jangan ada kehilangan. Mudah-mudahan semuanya aman terkendali. Amin. Bapak TNI Polri hadir semuanya malam ini, datang pula mengawal Abdul Somad kanan dan kiri. Saya lihat tadi di dadanya pemuda Pancasila. Pancasila. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita jaga. DKM-nya sudah silaturahim, kepala daerahnya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, kabupaten, lama. Kapan kita bisa ngumpul seperti ini?
Kadang orang di rumah pun nggak bisa ngumpul, suaminya ada, istrinya arisan. Istrinya ada, suaminya keluar kota. Suaminya ada, istrinya ada, anaknya cabut. Papa, mama mau pergi dulu, tolong masak sarapan, pel lantai, dah apa-apa.